Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, sahabat ABC. Kita bertemu lagi di dalam embun surgawi, dan pada pagi hari ini kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami bersyukur karena kasih setiamu yang kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bangun dengan sehat, kami bangun dengan berkat-Mu, dan biarlah Tuhan saat ini kami mulai hari kami dengan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai yang ke-25. Dan hari ini saya akan membacakan di ayat yang ke-25 saja. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, pernahkah Bapak Ibu mengalami kesulitan? Pernahkah Bapak Ibu mengalami sakit penyakit atau pergumulan yang dahsyat, yang luar biasa? Tetapi di saat yang sama justru Bapak Ibu itu bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh, memuji dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi juga dengan sukacita yang sungguh-sungguh. Tentu hal ini gak mudah. Ada kalanya kita bisa saat bergumul, kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi apakah sukacita itu ada? Pagi hari ini firman Tuhan yang kita baca tadi, bagaimana Paulus dan Silas ketika mereka di dalam penjara karena mereka didakwa, karena mereka difitnah dan dihasut, mereka didera, ya, mereka dibelenggu kakinya, mereka mengalami sakit-sakit punggungnya karena didera beberapa waktu sebelumnya, ya. Namun demikian, mereka tetap bisa apa? Bersukacita, mereka bisa berdoa, mereka bisa memuji-muji Tuhan. Luar biasa sekali. Kenapa bisa hal itu terjadi? Kita belajar bersama-sama bagaimana Paulus dan Silas ini, ya. Kenapa mereka tetap bersukacita, ya? Karena mereka tahu bahwa sukacita itu tidak dihadirkan oleh hal-hal yang lahiriah. Sukacita itu tidak dihadirkan karena ada hal-hal yang menyenangkan di luar. Tetapi sukacita itu didapat itu dari dalam hatinya yang paling dalam, dari hatinya yang berhubungan dengan Allah. Nah, itu yang terjadi. Sehingga meskipun mereka di penjara, mereka dibelenggu, tetapi mereka bisa berdoa, memuji Tuhan, dan bersukacita dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan di dalam kitab Matius dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ya, mereka boleh bersukacita karena walaupun mereka dianiaya, ada Tuhan Yesus dalam hatinya. Sukacitanya nggak terjadi karena hal-hal yang lahiriah atau keadaan yang di luar. Kemudian yang kedua, ketika mereka mengalami kesulitan, ya, kesulitan itu tidak membuat imannya itu menjadi luntur. Kesulitan itu tidak membuat imannya itu menjadi hancur. Dan yang ketiga, mereka percaya bahwa di dalam keadaan sulit apapun atau keadaan yang paling buruk apapun, ya, Allah tetap menyatakan kasih-Nya. Sehingga pada waktu mereka di penjara tadi, mereka bisa memuji Tuhan, mereka bisa berdoa, mereka bisa bersukacita. Dan yang sungguh luar biasa terjadi ketika mereka boleh memuji-muji Tuhan, di ayat-ayat berikutnya dikatakan apa? Ada gempa bumi. Kemudian ada ketakutan yang luar biasa di dalam penjara itu. Sampai akhirnya kepala penjara itu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Hal itu terjadi karena apa? Karena kuasa doa, karena kuasa puji-pujian, karena sukacita yang mereka miliki, yang bukan terjadi karena keadaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, keadaan kita saat ini, kalau kita melihat, katanya pandemi COVID itu belum tentu akhir tahun ini selesai. Bahkan mungkin awal tahun depan, tengah tahun depan, mungkin kita nggak tahu, ya. Tetapi jangan biarkan hal-hal ini membuat sukacita kita hilang, damai sejahtera kita hilang. Mari kita tetap belajar berdoa, belajar memuji Tuhan. Memang tidak mudah di tengah keadaan yang sulit, tetapi mari kita percaya ada kuasa doa, ada kuasa pujian, ada kuasa sukacita. Dan biarlah apa yang dikatakan Paulus saat ini melalui yang terjadi bersama Silas menjadi kekuatan dalam kehidupan kita untuk menghadapi hari-hari ke depan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.